Tes, tes, tes. Suara dengar ya, semuanya. Kita buka kuliahnya, walaupun hanya anak tiga. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa kita melakukan presensi dengan kita buka kamera sebentar. Nah, itu kita lanjutkan perkuliahan kita yang jam pertama. Silahkan di kamera dibuka sebentar aja. Oke. Oh, hanya dua ya, berarti ya. Bisa apa? Memang waktunya orang banyak libur ya. Screen satu, dua, tiga. Oke, udah. Eh, Bisa ditutup sambil mendengarkan. Kalau mau dibuka, ya silakan. Perkuliahan pertemuan ke-12. Hari ini tanggal 26 Desember 2023. Materinya sebenarnya sudah selesai sih. Tinggal kemarin eh, dibuka lagi ya. Ini. Setelah itu UTS. UTS, soal UTS nunggu dari Pak Dian ya. Ini walaupun sudah ada soal UTS, karena soal UTS harus diupdate. Kadang, kalau Pak Dian sih enaknya ini aja, tapi nggak boleh seperti itu ya. Presentasinya besok Januari. Untuk tugas-tugasnya kita lihat ya. Saya Pak Dian belum lihat belas. Semoga bisa kita lihat. Sayangnya hanya dua anak ya, tapi tidak apa-apa. Yang lainnya siapa tahu. Ah ya, sebentar. Oke, kita lihat tugas yang kemarin sudah mengumpulkan. Jadi persiapan minggu depan Pak Dian tanggal 2-nya eh, mungkin nggak bisa ke kampus tanggal 2-nya. Jadi daring sekali lagi. Setelah itu baru tanggal 9-nya ya. Nah, besok tanggal 2 itu kita masih daring sekali kalau memang anu. Nanti presentasinya juga tetap kita rekam. Jadi di dalam kelas nanti em, apa? Di dalam kelas dan tapi tetap masuk Zoom nanti. Nanti kita lihat untuk itu. Nah, ini adalah tugas yang telah kamu kerjakan kemarin. Mungkin Snabil dan teman-temannya bisa nanti bisa disampaikan ke teman-temannya yang lain. Ini tugas papernya yang sudah ada Mbak Nadia, tiga tugas. Terus ada Desi, tapi ini tanggalnya sangat terlambat sekali. Tapi tidak apa-apa, wes. Desi, ada April, terus ada Nabila, ada Niki, ada Fatih Katur,
Ada Ikhma, Aprilia Kusuma ini Grand Isine. Ada Dita, ada Zelga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada Nindi, ada Sinta, ada Basalamah, Jalannya TS. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Baru 12 anak yang sudah mengumpulkan tugas. Masih ada, kalau kita 17 berarti 5 anak belum. Jadi ya dengan terpaksa mungkin nanti ditinggal yang belum. Ini sudah semuanya sudah siap dan sudah sangat saya kasih waktu 1 bulan ya. 1 bulan. Bukan ini ada tugas UTS. Bukan tugas UTS, tugas mata kuliah ya. Loh, ini UTS sendiri. Ada teman-temanmu yang ini biar nanti tugas mata kuliah. Yang lainnya nggak tahu. Nanti khawatirnya itu ketika sudah mau UAS, oh, bingung saya nih Pak Dian. Ini adalah mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya tulis tangan, kirim tugas. Jadi minggu depan kita bagi 6 atau 7. Nanti misalnya harus di kelas, ya tetap masuk masuk ke Zoom satu-satu. Tetap. Nggak apa-apa untuk laporan. Nah, itu sekilas untuk persiapan dua kali lagi ya pertemuan. Ini sebenarnya tiga dengan sekarang, tapi ditambahi 2 kali lagi berarti eh tiga dikurangi sekarang berarti kurang 2 kan. Nah, itu bisa kita anu ya kita manfaatkan waktu dengan sebaik. Nah, yang terakhir itu kemarin tentang Undang-Undang Nomor 20 Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Oh, gak ada suaranya, sorry. Sorry. Ini berarti harus tutup dulu. Oke, kita balik lagi ya. Semoga bisa kedengaran. Pengawasan keuangan negara itu merujuk pada serangkaian tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi keuangan negara, mencegah penyalahgunaan dana publik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Jadi diharapkan pemerintah itu pengakuannya oh, sesuai dengan akuntansi ya, nah, akuntabel pemerintah. Dan ini beberapa elemen penting dalam pengawasan negara. Jadi dalam memeriksa keuangan negara, jadi kan saya bilangin lagi, saya urutkan. Kemarin itu mengajukan, setelah mengajukan digodok di dalam DPR apa, nah sudah bisa dan cair, terus akhirnya uangnya diawasi. Jadi pelajaran kita yang terakhir itu pengawasan. Nah, selama ini pengawasan itu memang sesuatu yang apa ya namanya, yang sulit. Baratnya kadang ada yang menyembunyikan, ada yang sengaja tidak disembunyikan, pura-pura lupa atau gimana. Untuk itulah makanya dalam pengawasan itu melibatkan beberapa elemen atau orang atau bagian. Yang pertama adalah audit keuangan. Nah, audit keuangan ini, auditor independen mengkaji catatan keuangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Hasil audit ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita buka di sini, auditor keuangan itu bagaimana? Nah, ini ada auditoriat utama keuangan negara. Siapa auditor keuangan negara? Nah, di sini adalah yang terkenal dengan nama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah. BPK berfungsi untuk mengevaluasi penggunaan dana publik, dana yang berasal dari pemerintah, termasuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Jadi, nggak sewenang dapat uang terus langsung dibelanjakan. Nggak. Kemarin ngajukan untuk beli kursi atau meja, ya harus dibelikan itu. Dan itu pun harus diawasi. Misalnya meja kursi yang seharga 100.000, jangan sampai dibelikannya 50.000. Nanti orangnya ketika misalnya duduk orangnya gendut misalnya, langsung diduduki jebol kursinya, nggak boleh seperti itu. Jadi diperiksa. Itu sangat detail, sangat pusing. Nah, itu makanya auditor keuangan. Nah, ini ada misalnya gajinya berapa. Kamu sama mengerti mau jadi auditor keuangan negara. Eh, jadi, pegawai negeri dinas badan pemeriksa keuangan berkisar antara 1,5 juta sampai 5,9 juta. Itu auditor. Di mana letaknya editor itu ada di BPK itu di pemerintah ya di pusat. Apa tugasnya? Adalah memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian memiliki peran untuk memastikan keuangan negara tersebut dapat terwujud, yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, siapakah BPK Indonesia?
Ini ada kalau di sana di Jakarta di Gatot Subroto sana BPK-nya ada mungkin kalau BPK tingkat kabupaten. Nah, ini ketua BPK ini BPK Keuangan Negara tingkat kabupaten. Kalau kita kabupaten ya, kabupaten. Di mana? Nah, ini nanti kamu bisa buka lebih lanjut tentang BPK. Tugas dan fungsi BPK, Undang-Undang BPK. Ini di sini semua. Pada tingkat kabupaten kota, suatu negara biasanya terdapat seorang pejabat atau kepala dinas yang bertanggung jawab atas urusan keuangan daerah. Namun informasi dapat variasi antar wilayah, sehingga penting untuk merujuk struktur. Nah, Kepala Dinas Keuangan, Badan Keuangan Daerah. Nah, kalau di Mojokerto, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten aja ya, Kabupaten Mojokerto siapa? Ini pegawai Badan Pemeriksa Pengurusan Daerah Kabupaten Mojokerto. Di mana kantornya? Ini di Pendopo Geraha Majatama. Di ya di kantor pusatnya itu ya di kabupaten. Jadi, sayangnya kita nggak punya praktisi di bidang keuangan negara ya. Ya, itu sangat penting. Dan pemeriksa keuangan negara itu kalau di jurusannya Pak Dian dulu waktu S1 itu peminatnya termasuk jarang. Ya, sedikit. Ya, kita kan umum pemerintahan ya. Sehingga ketika menerima CPNS itu banyak yang diterima. Kadang ya eh, skornya tinggi tapi yang ngelamar banyak tidak bisa tidak jadi diterima. Tapi kalau skornya rendah, misalnya kan tes TPA atau apa itu, PNS skornya rendah tapi yang ngelamar jarang. Jadi kalau jadi PNS, insya Allah lebih mudah diterima. Nah, itu juga tantanganmu. Misalnya kamu, insya Allah lah ya, kalau masuk ilmu pemerintahan itu sebenarnya tujuannya kalau nggak di eksekutif atau Pemda, juga di legislatif atau di DPR. Nah, sekarang ini tambah mau pemilu ya, pemilu Pilpres. Nah, nanti bulan Oktober pemilu Bupati Wali Kota itu kalau kamu mau melakukan penelitian di kemarin badan apa ya? Pengawas pemilu, Panwaslu ketika kabupaten itu ada salah satu dosen dari Unim ya, Pak Diki atau siapa kalau nanti kamu bisa kamu lakukan penelitian di situ tentang pemilu. Nah, itu dia mengawasi juga Panwaslu itu bagaimana penggunaan dana-dana itu di situ. Nah, ini pengawasan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Itu pertama elemennya itu ada. Selanjutnya adalah elemennya adalah lembaga pengawas keuangan. Nah,
Di sini, kalau kita bicara lembaga pengawasan keuangan, nah BPK ya, seperti tadi, banyak negara memiliki lembaga pengawas keuangan independen yang bertugas mengawasi keuangan negara. Lembaga ini biasanya bertindak sebagai penjaga independen yang melaporkan hasil temuan mereka kepada publik dan badan legislatif. Pada publik dan badan legislatif. Nah, ini lembaga pengawas keuangan. Jadi ada juga badan pengawas keuangan independen ini yang bahaya. Ini bisa kita lihat ada Dewan Pers, ada Komnas HAM, KPAI. Ini sudah kadung bergerak. Pemerintah pun nggak bisa mengintervensi misalnya KPU, KPK. Nah, kemarin kasusnya Pak Firly Bahuri itu, harusnya dia juga mengawasi keuangan. KPK ternyata malah jeruk makan jeruk ya. Jadi korupsi, mengawasi korupsi justru mereka yang korupsi sendiri. Itu nggak boleh. Nah, independen dan profesional di sini adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Nah, independennya ada tiga, independen infak. Bisa kelihatan nggak ya sebenarnya? Nah, bisa kok. Independen infak, independen dalam fakta. Ya, auditor harus punya kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Pokoknya kuwaku dan walaupun bagaimanapun masalah keuangan harus nomor satu ya. Makanya kalau kamu punya teman ya jangan yang bagian pengawasan keuangan nanti kuwaku. Ya, memang betul harus gitu, soalnya nggak boleh untuk dan fakta ya, jadi nggak boleh untuk main-main keuangan. Kalau buat main-main seperti KPK itu jeruk makan jeruk seperti itu. Independen in appearance, independensi dalam penampilan. Pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Nah, di sini ada gambarannya. Awas keuangan itu harus yang rapi, BPK harus punya wibawa. Nah, nggak punya wibawa, auditor, badan pengawas keuangan dan bangunan, nggak ada wibawa ya di leceh no, di nyek. Bahasa Jawanya di nyek lah. Tapi gitu. Kamus auditor ini ada kamusnya. BPKP. Kamu perlu perlu buka ya ini. Oh, Facebook. Ada kamusnya. Konfirmasi adalah salah satu langkah pengawasan untuk memperoleh jawaban tertulis atau jawaban lisan dari pihak ketiga yang independen dalam rangka memverifikasi atas keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Misalnya membuktikan aset auditan berdasarkan pengakuan dari pihak ketiga yang independen. Jadi, ya kudu wanita kok tanya, konfirmasi. Bener tak ini? Misalnya dipakai untuk belanja pengawasan COVID atau enggak. Itu di situ, di auditor seperti itu tugasnya. Jadi makanya kalau punya teman yang ya kaku orangnya. Jadi orangnya kan tadi apa? Menjunjung keakuratan. Ini tadi ada badan pengawas. Yang ketiga adalah independensi dari sudut keahliannya. Keahlian terkait erat dengan cakapan profesional auditor. Jadi ada ya punya ilmu. Kayak kamu nanti lulus, kamu Fakultas Ilmu Pemerintahan, kamu menguasai pemerintahan. Jangan sampai kamu lulus, ditakoi pemerintah itu apa? Kayak iso jawab. Wah, ini yang pusing ya kita sendiri. Terus kadang orang tua bayar mahal-mahal, ditanyain tentang pemerintahan, nggak, nggak bisa jawab. Jadi pemerintah itu eh, yang berkuasa itu, yang pemerintah itu ada tiga toh. Yang pertama eksekutif, nah, orang Pemda macam-macam. Legislatif, DPR, dan
yudikatif atau bagian hukum. Itu sing nguasai pemerintahan. Kamu mau di mana? Nah, pesannya Pak Dian itu kalau kamu mau hidup nyaman, bahagia, ya paling nggak harus masuk salah satu ketiga elemen tadi. Nek gak masuk eksekutif, di orang Pemda, jadi Pak Carik, jadi Pak Lurah, nah, eksekutif, atau legislatif, legislatif ya. Saya mengerti ada yang nyalek 5 tahun lagi, ada yang punya sponsor. Nah, akhirnya legislatif itu kan ya, ya apa istilahnya dulu? Politik itu kejam atau gimana? Nah, untuk supaya nggak terjadi kekejaman itu, ibaratnya kalau orang mau ditembak itu bisa ngindo itu apa? Ngeles, set, jadi nggak kena tembak ya. DPR seperti itu. Seperti Pak Rocky Gerung itu, nek ditanyain bisa jawab seperti itu, bisa. Kamu juga belajar dari kita kuliah seperti ini. Oh ya, tapi harus punya eh, fakta yang jelas. Jadi jangan sampai ngawur karena kamu orang pemerintahan, fakultas ilmu pemerintahan. Hari kamu harus bangga. Kadang orang kan berbangga karena ekonomi. Ekonomi itu kalau tidak ada pemerintah yang berdaulat, ya seperti Afghanistan itu, seperti Palestina itu. Pemerintahnya kacau balau kan, ekonomi juga nggak akan jalan. Demikian juga kalau pemerintah tidak punya ekonomi, kalau seperti negara Myanmar itu ya, Myanmar itu pemerintahnya otoriter, berdaulat, tenemen, ekonomi diatur. Eh, Kacau negaranya. Untung Indonesia ketika tahun 65 itu kita nggak jadi negara yang dikudeta menjadi militer. Kita bisa merasakan seperti sekarang ini, walaupun ngecerocos orang ya, tapi kan negara kita ada tetap negara demokrasi ya, kita itu. Nah, demokrasinya Pancasila. Demokrasi Pancasila itu ya kita harus merujuk tidak sosialis, juga bukan komunis. Jadi tengah-tengah yang diambil terbaik gitu. Ekonomi pasar misalnya seperti itu. Eh, sos, misalnya apa ekonomi komunis itu apa? Negara menguasai semua kekayaan negara untuk sebesar kemampuan negara itu kan negara-negara yang diatur lah. Beda kalau dengan Amerika nemukan tambang minyak dipek sama yang nemukan itu. Kalau kamu nemukan minyak di rumahmu itu tambang minyak ya langsung dituku minyak sak latarmu sak rumahmu. Tuh kita ekonomi Pancasilais ya. Jadi ini independensi dan profesional. Jadi karena kamu nanti orang pemerintahan, ya pesannya Pak Dian setelah ini kan semoga kita ketemu lagi ulang dengan Pak Dian ya. Kamu juga harus bisa jawab tentang ilmu pemerintahan. Aja sampai ditanyai tolak, apa itu ilmu pemerintahan. Nah, itu makanya sekarang tuh nggak ada orang bodoh ya. Yang yang ada orang yang nggak punya pulsa sehingga kalau kita punya jaringan itu bisa bertanya. Misalnya ini ada uh, independensi angkutan publik, ada profesional anggota BPK yang tadi kan kita baca. BPK menjunjung tinggi independensi kelembagaan maupun individu berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi ekstern dan atau organisasi. Nah, ini independensi anggota BPK yang pemeriksaan tadi. BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara, badan pengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta oleh nasional dan asing. Menjadi anggota dan partisipan parpol oleh dilarang menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain meragukan. Nah, lah berarti makanya kalau kamu punya teman yang orang auditor ya kaku-kaku banget gitu, nggak usah maksudnya jangan berharap bisa selengean seperti kita di kampus karena dia harus menjunjung independensi anggota BPK seperti itu.
Nah, independensi dan profesionalisme, ini tadi, ini anggota BPK, tugas seorang BPK. Mungkin kemarin waktu praktisi mengajar kedua ya, nggak tahu sudah enggak ya kita tentang bicara tentang BPK. Saya juga lupa filenya di mana. Nah, ini tugas BPK mengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaga negaranya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan lain umum dan lembaga lainnya mengelola keuangan negara, independen dan profesional. Jika oleh di diatur-atur itu, diatur ya seperti kemarin apa jeruk makan jeruk itu, KPK itu. Nah, ini ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Masuk OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ini independen tugas dan fungsinya. Nah, ini harus kita ngerti. Masuk pinjol-pinjol itu urusannya dia. Ya, nggak bisa dilihat. Jadi ngerti ya kamu maksudnya profesionalnya gimana? Badan Mas. Badan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi lembaga pengawas keuangannya juga ada. Yang ketiga harus punya transparansi. Pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Ini mencakup penyediaan laporan keuangan, anggaran, dan informasi lainnya yang relevan agar warga negara dapat memahami bagaimana uang pajak mereka gunakan. Nah, ini nanti, ini apalagi Desember ya. Desember ini harusnya ada laporan keuangan negara. Harus kita bisa seperti Pak Den ini, bisa ngeklik. Nah, ini ada, kita lihat-lihat. Nah, ini Badan Kepegawaian Negara. Ini harus ngerti penerimaan negara ini 1 miliar, realisasinya di 18 miliar. Ini bisa harus dibaca. Kalau dulu Pak Dian itu kadang was-was ya, dalam arti mahasiswanya ketika mau penelitian tentang keuangan itu khawatirnya nggak di jonggrok apa di depak gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya keuangan yang transparan, itu harusnya hal tersebut tidak boleh seperti itu, nggak boleh dijonggrok, no, ibaratnya sama orang pusat, Mas. Nah, selama ini di skripsi itu yang saya lihat kinerja. Coba sekali-sekali dari mahasiswa ini Pak Dian ini nanti ada tentang APBN, APBD, APBD desa itu apa? Itu nanti suram itu tapi karena orang akan berusaha menyembunyikan kecuali orangnya itu jujur ya. Ini ada seperti ini ya. Harusnya bisa harus kas Desember loh, 31 Desember 2021. Pemerintah Republik Indonesia harus seperti ini. Nggak apa-apa. Akhirnya kamu bisa melihat kanggo blonjo apa wae. Pemerintah perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti ini boleh. Kalau kita melihat di mana ya di bagian keuangan. Nah, ini Kabupaten Lampung Barat ini harus bisa dilihat. Jadi tidak ada, jangan sampai ada dusta di antara masyarakat dan pemerintah. Ini loh. Sayangnya kemarin praktisi sudah pertemuan ke-6 selesai ya. Kapan-kapan sekali-sekali tentang teknik penyusunan keuangan daerah perlu jawab. Tahu kita ketemu lagi dengan praktisi dari Pak Cahaya itu. Dia kan mengetahui semua tentang keuangan negaranya bagaimana. Ya mungkin membosankan ya. Nah, tapi ternyata di antara praktisi yang ada, praktisimu itu termasuk yang paling apa ya bonafit paling unggul.
Nah, soalnya yang lainnya biasanya praktisinya dari LSM, dari apa. Nah, kita praktisi walaupun bagaimanapun dari Pemda. Nah, jadi kamu kemarin sampai saya ajak jalan-jalan, ternyata ada yang capek. Seperti itu tantangan itu. Nah, nanti kalau kamu masuk ke eksekutif ya seperti itu. Nggak boleh capek, nggak boleh pegal-pegal katanya. Capek kalau capek harus dikasih apa balsam geliga itu katanya gitu. Nah, karena satu untuk kepentingan rakyat. Rakyatmu siapa? Kamu kalau dari orang Pemda Mojokerto atau kabupaten, rakyatmu itu kabupaten itu. Nah, kalau Pak Dian kan jadi dosen selama ini. Nah, kalau kamu siapa tahu orang pemerintahan. Nah, ternyata kemarin tuh banyak orang pemerintahan yang dari kita cuma kurang terekspos. Mungkin agak minder atau gimana ya tulisan-tulisan kita. Tapi nggak tahu lah. Yang justru agak agak berani sedikit itu dari komunikasi. Karena dia punya media massa. Padahal kalau lulusan pemerintahan kita itu justru harus paling pintar loh. Karena kalau sudah masuk eksekutif itu adalah segala keputusan ada di kamu, di pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya pemerintah melarang tentang TikTok, ya langsung di-cut. Nah, beda dengan yang lainnya. Kalau pemerintah mau membangun jalan, pemerintah. Jadi sebenarnya kita itu apa ya fakultas ya jurusan yang menghasilkan orang-orang yang bukan tukang sebenarnya, orang yang sangat cerdas karena segala keputusan ada di tangan kita. Cuma kadang kita itu mungkin merasa kurang kurangnya ya kurang ya apa ya perlu dipupuk lagi. Kalau dulu di fakultasnya Pak Dian, administrasi negara itu orangnya fakultasnya justru yang paling banyak daripada fakultas yang lain. Dia menghasilkan banyak 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 guru besar, menghasilkan bupati, wali kota. Nah, tapi kan di UB ya kalau di Pak Dian. Kita di UNIM ya mulai dari kamu-kamu ini. Siapa tahu nanti ada yang jadi bupati Mojokerto atau wali kota. Bisa jadi pernah saya ceritakan bahwa Bu Wali itu juga teman sekolah Pak Dian. Ternyata bisa jadi Bu Wali. Kamu muridnya Pak Dian bisa jadi nanti jadi wali kota bisa atau nanti jadi bupati atau dari Pak Carik. Dulu ada muridnya Pak Dian yang Pak Carik. Nggak tahu kemarin maksudnya sudah pensiun apa seneng gitu kalau ketemu dengan mahasiswa Pak Dian yang wis berhasil lah. Yang belum nah, selalu Pak Dian sarankan untuk kan tidak patah semangat ya. Istilahnya tidak ada akar rotan pun jadi. Kalau tidak bisa masuk ke Pemda misalnya, ada lembaga yang lain. Misalnya ini tadi BPK. Oh nggak bisa masuk, tapi temennya banyak mau masuk jadi legislatif karena kamu asli orang Mojokerto, temanmu banyak, terus kamu jadi DPR, nggak apa-apa. Oh ternyata kamu punya kecerdasan yang melebihi AI ya, terus jadi masuk ke dalam legislatif hukum atau ini Badan Pemeriksa Keuangan ya. Jadi orang-orang yang independen itu ibaratnya daya ingatnya memang ya kuat. Kalau Pak Dian ini kan kalau lupa ya lihat ini Google ini. Kalau mereka orang yang profesional independen tadi ya apal di luar kepala. Kalau kita apal di luar kepala memang nggak masuk kepala. Jangan sampai ya kalau bisa ya masuk kepala. Ini tadi, oh, bentar hilang lagi. Kita lihat lagi. Dan keuangan negara ini tadi ada transparansi ya. Pemerintah itu memberikan informasi ya. Mengenai bagaimana uang pajak digunakan. Transparan tadi sudah kita lihat ya, yang tadi laporan keuangan seperti itu.
Yang keempat adalah sistem pengendalian intern. Pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan bahwa proses keuangan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Mencakup pemeriksaan tugas, priorisasi, dan materi yang konstan. Nah, sistem pengendalian intern misalnya ada aplikasi keuangan daerah. Ini sebenarnya sangat menarik, aplikasi keuangan daerah TIK. Nah, seharusnya kalau mata kuliahnya tentang teknologi informasi komunikasi pemerintahan, kemarin ya mungkin ya mata kuliah kita ya. Ya, aplikasi-aplikasi ini perlu perlu kita lihat seperti kemarin waktu sama Bapak praktisi kemarin kita melihat ngirim surat tidak seperti dulu pakai disposisi. Kalau di sekarang sudah pakai, kalau di Unim itu sudah pakai WA ya. Kalau di praktisi kemarin pakai apa kemarin? Arjuna atau apa itu. Nah, ini SIPKAD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi internet seperti ini. Ada SIMDA, jadi kamu juga ngerti. Oh ini loh, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ini perlu kamu anu ya, bagi mereka yang suka pelajaran TIK, Teknologi Informasi ini untuk nanti skripsi. SIMDA pendapatan PP 91 sepuluh, SIMDA keuangan, bridging SIMDA keuangan nih. Nah, ini capaian opini LKPD. Nah, siapa yang bisa melihat misalnya Bank BNI, Sinergi IKD, Pajak, Taspen seperti ini. Nah, ini SIPKD, eh, Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah. Ini mungkin nggak bisa kita lihat SIPKD, semoga bisa dilihat. SIPKD. Ini bisa kelihatan nggak ya? Oh, bisa kelihatan. Jadi ada keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini aplikasinya dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah dalam rangka pencegahan transfer data dan efisiensi dalam pengumpulan data keuangan daerah. Jadi ini harus kamu tahu, apalagi sekarang pakai AI semua. AI. Ini siapa pengguna ini? Sistem keuangan daerah ada wilayah-wilayahnya. Kalau kita Jawa, Jawa itu mana ya? Wilayah 4. Ini ada ada publikasi, transparansi kinerja keuangan daerah, ada profilnya. Ini harus kamu informasi publik, nggak boleh. Profil Dijen, ini ada ringkasan APBD induk. Nah, ini profil Dijen, alamat lengkap bisa dilihat misalnya. Oh, ada kok. Informasi publik seperti itu. LHKPN, misalnya pimpinan di dalam negeri, ini harus bisa kelihatan transparansi namanya. Nah, biasanya siapakah sajennya misalnya. Oh, bisa dibuka loh. Ini transparansi. Tapi kamu nggak bisa. Udah. Ini adalah KPK ya. Bidang Eksekutif Kementerian Dalam Negeri. Eva Nur Setiadi, Sekretaris Pengurus Korpi Kemendagri. Tanah dan bangunan 1 miliar. Ini namanya laporan harta kekayaan negara. Negara. Jadi punya alat transportasi mesin, punya mobil, motor, motor, punya harta bergerak lainnya, surat berharga. Ini disampaikan. Ya, antara transparansi seperti itu. Dan Nurdin, KPK. Kan makanya nggak boleh jeruk makan jeruk tadi karena KPK itu ada pusat pelaporan keuangan negara. Kalau kamu jadi pejabat publik besok ya harus seperti ini. Laporkan ke keuangan. Oh, punya mobil, punya sepeda.
ini ya kita si PKD. Jadi tadi apa? Sistem keuangan secara intern. Ada lagi, ya sudah pengendalian intern, ada partisipasi masyarakat. Seperti tadi, partisipasi masyarakat itu pengawasan keuangan meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat dari informasi dapat menjadi kekuatan kontrol efektif melalui partisipasi dalam proses pemantauan dan laporan. Jadi kamu hati-hati kalau ada proyek di sekitarmu, pemerintah, kamu sih bisa ngawasi pemerintah gawe apa tuh kayak. Nah, misalnya, oh jalannya didandani. Ini kan nanti kalau ada kasus korupsi ya bisa-bisa sekitar jalan situ nanti ditanyain, bener tah bangun bangun itu pakai aspal. Oh, dan sebagian dicampur karo sama linet ya, sama lentung, sama kasih apa itu semen. Nah, itu harus partisipasi masyarakat harus diajak. Nah, seperti itu. Dapat menjadi kekuatan kontrol yang efektif melalui partisipasi dan saat pemantauan dan pelaporan. Yang keenam adalah peraturan dan hukum. Ada peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara melibatkan penerapan dan penegakan peraturan ini. Pentingnya sangat terkait dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi. Jadi ini penting. Dan terakhir itu pengelolaan pengawasan itu seperti itu. Jadi kalau di kita mata kuliah ini tadi apa? Itu dengan pengawasan keuangan negara, pendapatan negara kemarin sudah, dan contoh pendapatan negara bukan pajak seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan tentang terakhir pengawasan. Pengawasan penting diawasi. Ya. Duitnya mau kaitan nggak? Seperti itu. Negara seperti itu. Tuh, bagus. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri mungkin. Tanyakan silahkan. Jadi pengawasan besok minggu depan disiapkan ya. Siapa yang maju duluan? Mungkin enam orang atau 7. Nah, kita kamu membacakan hasil tugasmu yang kemarin tuh loh gawemu buatmu itu copy paste tok atau kamu mengerti. Nah, jadi kita membaca hasil. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita absensi terakhir hari ini. Kita nanti ketemu di jam 1 ya. Nah, jam 1 dan jam 3:04. Terus, jadi kamu besok sudah santai ya di kampus. Monggo kita buka lagi kameramu. Silakan. Kalau ada yang tanya, kalau enggak, paling enggak kita absensi dulu. Kita buka kameranya dulu. Setelah itu kita akhiri. Silakan, silakan dibuka kameranya. Nah, Pak Mas Nabil dibuka. Nah, silakan. Di manakah engkau semuanya? Ada yang di kampus enggak hari ini? Nah, ini Mbak Ikma, Mbak Nindi, Mbak Nadia, Mbak Desi, Mbak Niki. Nah, dibuka kamera. Sebentar, setelah itu kita akhiri. Paling enggak kita pertemuan materi terakhir, yaitu tentang pengawasan keuangan itu penting. Oke, oke kalau yang sudah ada ini aja kita beri screen ya. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri hari ini.
pertemuan jam pertama, kita ketemu di jam kedua pada link yang sudah Pak Des sediakan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.